Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Kembali dengan kami sampaikan materi stock review hari ini yang dapat digunakan sebagai topik trading hari ini dan kedepannya sesuai dengan trade plan yang kami sampaikan. Time frame-nya juga sesuai dengan trade plan yang kami sampaikan. Namun, di sini kami memperlakukan pernyataan disclaimer. Jadi kami harapkan, kami minta Anda melakukan riset sendiri, do your own research. Oke, demikian disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian disclaimer kami. Selanjutnya kita masuk ke saham yang akan kita review ya. Yang pertama kita akan review saham non-LQ 45 yang termasuk non-LQ 45 adalah PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau kode sahamnya LSIP ya. Kita baca saja Lonsum ya. Oke, kita lihat highlight fundamental terlebih dahulu dari Lonsum. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10, price book value di bawah 1, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi menurut kami termasuk sehat ya, buat secara fundamentalnya. Sekarang kita lihat teknikalnya. Oke, Lonsum ditutup kemarin di harga Rp1.235, naik 1,64% dibanding hari sebelumnya dengan harga tertinggi ada di Rp1.245 dan harga terendah ada di Rp1.205. Volumenya juga meningkat pesat ya, meningkat signifikan ya. Oke, kita lihat teknikalnya. Kalau kita lihat Lonsum ini ada di atas garis Vivo 23,6% atau di 1195 ya, dengan posisi ya jangka pendeknya uptrend ya, kalau mediumnya sideways. Oke, kalau kita lihat di sini ya, area belinya dapat dilakukan di harga 1145 sampai 1210. 1145 sampai 1210 ya. Dengan target harga terdekat
di 1255. Adapun untuk menjamin risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1145 ya, 1145. Dengan kata lain, selama harga masih di atas 1145, dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga terdekat di 1255. Yaitu untuk Lonsum atau LSIP yang merupakan termasuk saham yang bukan merupakan LQ45. Sekarang kita masuk ke yang termasuk LQ45. Di sini kami dapatkan PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode sahamnya ERAA atau kita baca saja ERA ya. Kita lihat terlebih dahulu highlight fundamental dari ERA. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity dan return on asset masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi era ini termasuk sehat juga. Sekarang kita lihat teknikalnya ya. Era ini kemarin ditutup di harga 4.498, naik 1,21% dari hari sebelumnya dengan harga tertinggi ada di 498 dan harga terendah ada di 492 ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya. Oke, era ini masih di atas garis bibu 0% ya. Jadi atau Rp480 ya. Oke, dengan posisi cara jangka pendek uptrend ya, dan era ini sudah mantul dari Vibo 0%-nya ya. Oke, sini area beli yang dapat dilakukan adalah di harga 4 di harga 480 sampai 510. 480 sampai 510 ya. Oke, dengan target harga terdekat ada di 525 ya. 525 ya. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 480. Dengan kata lain, selama harga masih di atas 480, dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga Rp525. Oke, untuk LQ45. Kemudian kita masuk ke saham yang bukan non LQ45 kembali. Sini kami dapatkan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan kode sahamnya BBTN atau kita baca di sini BTN ya. Kita lihat dulu outline fundamental dari BTN ya. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10, price book value di bawah 1, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi masih termasuk sehat atau kuat ya secara fundamentalnya ya. Terus kita lihat teknikalnya.
BTN ini kemarin tutup di harga Rp1.520, tidak berubah dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di 1.540 dan harga terendah ada di 1.520 ya. Oke. Kita lihat di sini. BTN ini ada di atas garis Vivo 23,6% atau Rp1.505 ya, dengan posisi mantul ya, bentuk lembah baru. Ini area beli cukup jauh ya kita bikinnya. Area beli dapat dilakukan di harga 1.420 sampai dengan 1.550. 1.420 sampai dengan 1.550 ya. Dengan target harga terdekat di 1.585. Untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan di harga 1.420 ya. Dengan kata lain, selama harga BTN ini di atas 1.420 dapat dilakukan akumulasi pembelian ya, dengan target harga di 1.585. Di ini kami sampaikan juga time frame yang kami gunakan adalah ketika trade plan ini terselesaikan ya. Artinya ketika harga memang tembus di bawah 1.425, maka analisa ini selesai sampai di sini dan perlu dilakukan review kembali. Atau dia mencapai target harganya di 1.585 ya, hingga harus dilakukan review kembali apakah naik atau kembali turun. Oke. Anda juga dapat mempertimbangkan jika selisih harga beli yang Anda lakukan masih menguntungkan, dapat juga dilakukan pembelian. Artinya tidak harus mengejar untuk mendapatkan ini ya di harga 1.420 ini ya. Jadi bisa juga dibeli dari sini sampai ke sini ya, sampai batas atas. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan yang mungkin ada dalam penyampaian kami. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih sudah memberikan like. Terima kasih yang sudah mengikuti atau subscribe. Terima kasih yang mau berbagi materi ini kepada yang lain. Dan juga terima kasih buat Anda yang menyampaikan kritik dan saran di kolom komentar, karena semua itu dapat Anda lakukan dengan free of charge atau gratis, tidak dipungut biaya, dan apa yang Anda lakukan itu juga membantu kami, mendukung kami, memberikan semangat buat kami untuk memberikan lagi lebih baik lagi di kedepannya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, sampai jumpa.